Suli kabarnya juga baik? Sedikit. Oh, sedikit. Sedikit membaik, alhamdulillah. Iya. Kira-kira ini ada perlu apa kok tumben? Ini dari ini loh, ada sedikit masalah di kelas saya. Ini loh, di kelas saya itu tadi kalau setiap pagi itu anak-anak itu tidak fokus di pembelajaran. Oke. Jadi masalah sekali ya kalau anak-anak saya nggak fokus. Iya. Nah, ini mungkin yang membuat kabar Bu Ida tadi kurang baik itu. Jadi sedikit kurang baik. Iya. Apa saja. Oke. Berarti kita hari ini melakukan proses coaching ya Bu Ida. Nanti untuk Bu Ida agar bisa menemukan solusi begitu. Nah, kira-kira yang saya ingin tahu tujuan dari Bu Ida melaksanakan coaching ini apa nih yang ingin diharapkan nanti? Iya, saya itu pengennya nanti semakin membaik, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya dan semakin membaik ya, minimal saya bisa memperbaiki gitu. Kira-kira nih dari tujuannya Bu Ida tadi itu ya, berarti ada cerita ya Bu Ida ya? Iya. Gimana itu ceritanya anak-anak? Iya. Gini loh, dari pagi itu, setiap pagi itu, setiap saya masuk kelas, anak-anak itu sudah riuh gitu. Baru mulai sudah selesai berdoa, sudah bilang lapar, Bu Ida lapar, begitu. Terus ada yang masih lari-lari, rewel gitu, keluar gitu, nangis gitu. Ada yang seperti itu. Jadi saya itu bagaimana ya? Sehingga akhirnya mereka nggak fokus ya Bu ya? Iya, akhirnya mereka nggak fokus dalam belajar. Nah, ada yang menangis, kemudian ada yang Bu Ida tadi sampaikan berlarian gitu ya, kayak sudah kacau gitu kan gitu di kelas. Iya, kacau di kelas. Iya, apa yang Bu Ida rasakan ketika peristiwa seperti itu terjadi di kelas ini? Saya sedih gitu sekali. Saya sedih kenapa anak-anak ini kok nggak bisa diam gitu, nggak bisa tenang gitu, minimal tenang gitu loh tadi. Baik. Jadi perasaan Bu Ida sampai sedih ya? Iya. Nah, kesedihan ini pasti dipengaruhi juga oleh masalah anak-anak tadi. Nah, kalau saya membuat skala ideal Ibu sekarang, skala ideal yang menggambarkan masalah Ibu sekarang itu kira-kira di skala berapa Bu? Kalau antara 1 sampai 10 begitu? Iya, skala 6 lah. Di 6 ya? Iya. Ya lumayan lah. Iya, lumayan itu kan yang bisa menurut paling yang bisa diem dan bisa fokus hanya 1 atau 2. Oke. Dari berapa? Dari 10 anak. Dari 10 anak itu. Iya. Jadi sebenarnya juga banyak anak-anak yang masih bisa fokus ya Bu ya. Kalau dari 10 ya. Iya. Yang atas gitu baik. Nah, Bu Ida sendiri ini kira-kira dengan melihat kondisi yang seperti itu kan nggak mungkin anak-anak seperti itu terus. Maka kira-kira apa yang bisa membantu anak-anak ini ya Bu? Iya, ini saya itu rencananya saya mau kan sebelumnya sudah saya tanyakan kepada anak-anak kenapa kok seperti ini gitu. Anak-anak bilang saya minta makan Bu, minta makan, saya belum sarapan, waktu saya makan gitu. Jadi anak-anak kurang fokus di situ. Jadi kurang ini ya Bu ya, asupan sebenarnya ya di pagi hari itu. Iya. Sehingga di kelas akhirnya nggak kondusif. Iya. Oke, dengan melihat gambaran seperti itu, Bu Ida apa yang bisa dilakukan lagi kira-kira yang bisa Bu Ida gali untuk membantu anak-anak kira-kira? Iya, saya mau koordinasi sama wali murid untuk melalui pesan WA untuk memberi makan sebelum berangkat sekolah, memberi sarapan. Terus yang kedua saya pengennya anak-anak itu wali murid itu kalau mengantar tidak sampai di dalam depan kelas, jadi ya wali murid itu bisa kalau antar terus ditinggal gitu, jadi anak-anak bisa fokus gak melihat orang tuanya di luar. Mengajarkan kemandirian juga. Mengajarkan kemandirian. Iya. Jadi sebenarnya Bu Ida sudah punya rencana ya. Iya. Untuk menyelesaikan ini. Gitu. Iya. Udah bagus Bu Ida. Kira-kira itu bisa dilaksanakan kapan? Untuk mengkomunikasikan, kemudian untuk pembawaan bekal tadi ya. Iya. Kira-kira Bu Ida ingin merencanakan itu kapan dilaksanakan? Saya mau merencanakan mulai lusa. Soalnya besok kan ini ya ada kegiatan di luar, jadi saya mungkin lusa kan.
dalam kegiatan itu Bu Ida, dalam rencana aksi yang pengen Bu Ida berikan ke anak-anak, kira-kira Bu Ida ini butuh berkolaborasi dengan siapa? Saya akan berkolaborasi dengan pertama wali murid gitu. Saya akan kasih beritahu bahwasanya bekal itu penting, terus sarapan di rumah juga penting, terus kemudian yang kedua bersama rekan sejawat. Jadi kita berkolaborasi bersama-sama untuk menjaga anak-anak untuk tidak suasana gaduh, suasana riuh, terus saya berkonsultasi kepada pimpinan yayasan saya. Baik, dengan pimpinan yayasan juga ya Bu Ida ya. Iya, oke. Bu Ida, rasanya saya sudah gak sabar nih mendengar cerita berikutnya setelah nanti Bu Ida melaksanakan kegiatan yang membantu anak-anak ini Bu Ida. Iya. Saya sudah antusias sekali mau dengar ya. Jadi lusa setelah lusa. Baik, Bu Ida, kira-kira ada yang ingin disampaikan lagi dalam proses coaching kita? Sepertinya sudah. Alhamdulillah. Iya. Bu Ida, saya mengucapkan banyak terima kasih kalau Bu Ida sudah banyak bercerita secara terbuka tentang masalah di sekolah. Saya juga berterima kasih Tutari, ketemunya saya dengan Tutari, saya bisa lega, sangat lega hari ini. Iya. Terima kasih Tutari. Sami-sami, terima kasih banyak Bu Ida, dengan senang hati. Kita akan bertemu di coaching selanjutnya ya. Iya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.